Shalom. God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Firman Tuhan berkata di surat Yohanes, Allah adalah kasih. God is love. Dan karena Dia adalah kasih, Dia mewujudkan kasih itu dalam tindakan, dalam rencananya buat kita masing-masing, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Tentu diperlukan kerjasama dari kita, karena kehendak bebas kita masing-masing tidak pernah dilanggar oleh Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Dia membuat segala sesuatu menjadi indah dalam waktunya masing-masing, waktu kita mengikuti rencananya. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, 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 beautiful. Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, constantly touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Terindah, 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 Yesus yang terindah. Yesus membuat indah kehidupanku. Dia jamah hidupku hingga jadi baru. Yesus membuat indah kehidupanku. Sekali lagi, terindah, 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 Yesus yang terindah. Yesus membuat indah kehidupanku. Dia jamah hidupku hingga jadi baru. Yesus membuat indah kehidupanku. Terindah, 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 Yesus yang terindah. Yesus membuat indah kehidupanku. Dia jamah hidupku hingga jadi baru. Yesus membuat indah kehidupan. Yesus membuat indah kehidupanku. Yesus membuat indah kehidupanku. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka banyak kisah cerita di Alkitab ini yang menunjukkan bahwa Tuhan bekerja lewat berbagai macam orang
Ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang tadinya sakit lalu disembuhkan, ada keturunan raja, ada yang dari orang sederhana, dari tawanan, banyak sekali. Dan kalau kita mau jeli mempelajari, ya, kepada mereka masing-masing itu sebenarnya selalu ada choice, ya, ada pilihan yang tersedia. Dan ketika mereka memutuskan memilih yang benar, memilih untuk mengikuti Tuhan, maka Tuhan mulai mengubah mereka. Walaupun mungkin sejarah latar belakang kehidupan mereka bukan hal yang baik, ya. Kalau kita baca Matius 1, silsilah Yesus Kristus, kita akan melihat nama-nama silsilah daftar keturunan dari Abraham sampai lahirnya Yesus, dan kita akan melihat orang-orang yang tidak sempurna dalam garis keturunan tersebut, dalam silsilah tersebut, ya. Misalnya di Matius 1, ya, mulai ayat 2 sampai dengan ayat 16, ya, tapi kita tidak baca semuanya. Kita lihat di ayat 2 misalnya, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dari Abraham saja kita bisa lihat bahwa orang ini gak sempurna. Orang ini penakut, orang ini bersembunyi di balik istrinya yang cantik, sehingga dia mengajak istrinya untuk berbohong, ya, mengatakan bahwa Abraham ini saudaranya, ya. Dia nggak dibilang sebagai suaminya, ya. Abraham ketika ditanya ini siapa, Sarah, Abraham bilang, oh ini saya punya adik, ini saudari saya. Dia nggak bilang bahwa itu istrinya juga. Jadi Abraham ini bukan orang yang sempurna, tapi toh dia mau dibentuk oleh Tuhan, dia mau ikut Tuhan. Dibutuhkan waktu puluhan tahun, ya, sampai apa yang Tuhan janjikan mulai tergenapi, dan Abraham mulai belajar dan kenal jalan-jalan Tuhan, dan dia bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa. Lalu Ishak, Ishak hidupnya memang sudah nyaman. Waktu lahir bapaknya kaya, dia relatif gak punya kesulitan apa-apa, ya. Mungkin apa aja yang dia minta pasti diberikan. Ishak mencapai umur 180 tahun, lebih lama daripada bapaknya. Abraham cuma sampai 175. Ishak sampai 180 dan hidup dalam, saya pikir, kemewahan, ya. Dia punya semuanya. Tapi ada sisi yang kurang dalam hidupnya, kerohaniannya tidak terbentuk dengan baik. Karena praktis barangkali gak ada tantangan dalam hidupnya. Semuanya datar, semuanya tersedia dengan baik. Sehingga akhirnya ketika dia diperdaya, ditipu oleh istri dan anaknya Yakub, dia gak tahu, ya. Dan matanya sudah kabur waktu dia itu tua, tapi dia dibohongin sama istrinya, ya, dan anaknya. Yakub juga begitu, kalau kita lihat tidak sempurna, apalagi banyak hal yang dia buat, ya. Hidupnya penuh dengan banyak hal-hal yang dia alami. Tapi di situ dia kenal Tuhan, dia dibentuk Tuhan luar biasa. Sehingga ketika dia sudah tua, dia mau meninggal, dia sudah gak bisa melihat, tapi mata rohaninya tajam, ya. Beda dengan Ishak, Yakub tajam sekali mata rohaninya. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Karena dia melewati tempaan demi tempaan, sama seperti Abraham. Dia lewat padang gurun, ya. Dia mengalami banyak kesulitan dan dia belajar untuk dari jatuh bangun juga dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jadi dalam hidupnya juga banyak pilihan yang dia buat. Nah, tidak selalu sempurna yang dia pilih, tapi dia belajar untuk terus ikut Tuhan. Lalu ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Nah, ini juga tidak sempurna. Kalau kita baca, Yehuda ini salah satu anak dari Yakub. Dan dia punya anak Peres dan Zerah itu dari menantunya sendiri yang namanya Tamar. Karena Tamar ini awalnya kawin dengan anak Yehuda. Anaknya meninggal, Tamar menjadi janda,
Maka adiknya harus kawin dengan Tamar untuk membangkitkan keturunan bagi abangnya yang sudah meninggal. Tapi akhirnya meninggal juga tanpa punya anak. Dan adiknya yang bungsu masih ditungguin, tapi sekian lama gak dikasih untuk kawin dengan Tamar. Lalu Tamar nyamar jadi wanita pelacur. Lalu Yehuda datang dan kemudian tidur dengan dia. Yehuda gak tahu bahwa ini menantunya. Belakangan ketika dia sudah hamil baru ketahuan. Dan akhirnya Tamar melahirkan Peres dan Zerah. Ya, kita lihat di sini tidak sempurna. Tapi nama-nama ini masuk dalam silsilah keturunan, ya, daftar keturunan dari Abraham sampai lahirnya Yesus. Lalu kita lihat ayat 4, ya, ada Aminadab, kemudian ada Nahason, lalu ada Salmon. Ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa Rahab ini? Rahab ini pelacur, ya, yang berdiam di Jericho, tanah perjanjian waktu mau direbut. Maka Rahab ini pelacur menyembunyikan 2 pengintai yang dikirim oleh Yosua, dan mereka buat perjanjian bahwa Rahab dan keluarganya akan dilindungi, tidak dimusnahkan. Jadi ketika Jericho diserbu, ya, tanah perjanjian direbut, semua dibasmi, tapi Rahab dan keluarganya diselamatkan. Dia bukan hanya orang asing, tapi dia pelacur, ya. Dan kemudian Salmon kawin dengan Rahab, hasilnya Boas. Dan Boas kemudian menikah dengan Rut. Boas ini orang yang kaya, berada. Rut ini wanita dari Moab, bukan termasuk bangsa pilihan. Bahkan bangsa Moab itu adalah keturunan dari Lot yang kawin dengan anak kandungnya sendiri. Nah, kita lihat tidak sempurna, tapi toh Tuhan bisa pakai mereka. Lalu ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ini Batseba, ya. Daud terkenal sebagai pemuji penyembah, Daud raja yang diurapi, dikenan oleh Tuhan. Tapi salah satu kejatuhan dia yang terkenal juga adalah ketika dia jatuh dengan Batseba. Dan Batseba itu istri dari bawahannya yang namanya Uria. Dan diceritakan di sini bagaimana Daud memperanakan Salomo dari Batseba. Tapi di silsilah ini nggak ditulis namanya, cuma ditulis sebagai istri Uria. Dan Salomo adalah raja yang dikenal paling berhikmat dan raja yang paling kaya yang pernah hidup. Lalu lompat ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Arti nama Maria adalah rebel, ya, berontak. Jadi di sini kita lihat dari daftar silsilah ini, daftar keturunan ini, ada 5 wanita. Ada Tamar, ada Rahab, ada Rut, lalu ada Batseba yang disebut namanya di sini, dan ada Maria. Dan 5-5-nya ini tidak mencerminkan hal yang baik sebenarnya. Tamar itu nyamar jadi pelacur, sehingga mertuanya nggak tahu bahwa tidur sama Tamar. Dan hasilnya Peres, ya. Dan kemudian yang kedua ada Rahab. Rahab itu pelacur. Tapi di titik tertentu dalam kehidupannya dia memutuskan berubah. Dia mau percaya dan dia mau melindungi orang-orang yang dikirim untuk mengintai negeri di mana dia tinggal. Dan dia memutuskan mau bergabung dengan orang Israel waktu itu. Lalu ada Rut. Rut perempuan Moab. Itu juga bukan keturunan yang baik, ya. Walaupun sikap dia itu baik, bagus sekali. Dia memutuskan mau ikut mertuanya Naomi. Dia mau melayani mertuanya. Dia mau mendedikasikan hidupnya buat mertuanya. Dan akhirnya dia dipertemukan dengan Boas, orang yang kaya di Israel. Dan kemudian dia kawin dengan Boas, dia memperanakan Obed. Dan Obed adalah kakek dari Raja Daud.
Rut nggak sempurna, tapi ketika ada persimpangan jalan, dia memilih yang tepat. Lalu bagaimana dengan Batseba? Batseba juga reputasinya tidak baik, karena kelihatannya Daud yang melihat Batseba sedang mandi, lalu Daud panggil Batseba, kemudian Daud jatuh dengan Batseba. Ada yang menafsirkan bahwa Batseba itu kelihatannya sengaja ya mandi pada waktu tertentu seperti itu, sehingga Raja Daud yang sedang di istana di Soto melihatnya. Sebenarnya salah Daud juga, melihat kan satu hal, harusnya dia menghindar, tapi karena dia raja dan dia panggil, dan Batsebanya juga mau, dan akhirnya mereka jatuh. Tapi kemudian Tuhan pakai Batseba untuk melahirkan Salomo. Dan kalau kita pelajari lebih jauh lagi, dari istri-istri Daud, yang paling banyak anaknya dari Daud adalah Batseba. Daud punya beberapa istri, pada zaman itu dimungkinkan, tapi nampaknya Batseba ini istri yang spesial. Ada hal yang positif yang bisa dipelajari dari Batseba, ya, sehingga akhirnya Salomo itu lahir dari Batseba. Tidak hanya itu, kalau kita baca silsilah ini adalah garis keturunan yang nantinya sampainya di Yusuf, ya. Tapi kalau kita baca di Injil Lukas, itu ada juga silsilah garis keturunan dari sisi Maria, ya. Tapi kalau kita pelajari, nanti ujung-ujungnya yang di atas dari Maria itu ternyata ada satu orang namanya Nathan, dan Nathan itu juga anak Daud dari Batseba. Jadi unik sekali ya. Ini orang yang reputasinya gak bagus ya, tapi pasti ada hal yang baik yang dia buat, dia berubah. Mungkin juga kalau kita perhatikan, Daud ini kan punya istri juga, Mikal, anaknya Saul. Ketika Daud menari-nari dengan sekuat tenaga waktu tabut masuk, ya, dia menari dengan sekuat tenaga, maka Mikal menganggap remeh Daud, suaminya. Dan Mikal mencibir, ya. Dia merasa mungkin Daud ini awalnya kan pegawai bapaknya, tapi dia lupa bahwa Daud lah yang menjadi raja selanjutnya. Dia lupa bahwa dia adalah istri dari Daud. Tidak pantas dia menganggap rendah suaminya, apalagi mencibirkan. Dan Alkitab berkata Mikal tidak punya anak sampai masa tuanya. Tapi kita gak pernah baca Batseba mencibir terhadap Daud. Gak pernah kita baca itu. Gak diceritakan jelas ya. Tapi nampaknya ini istri favorit buat Daud. Pasti ada pilihan-pilihan dalam hidupnya sehingga Batseba ini memilih yang benar ya. Lalu setelah itu ada Maria yang kelima. Dan seperti yang saya katakan tadi, arti nama Maria adalah berontak ya, rebel. Tapi ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata bahwa dia dipilih menjadi ibu ya, rahimnya dipinjam untuk lahirnya Yesus ke dunia, maka Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang Kau katakan." Ketika dia memutuskan dia mau terima itu, dan dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan katakan," maka arti nama Maria itu yang berontak itu dipatahkan ya. Dan Maria dikenal akhirnya sebagai orang yang sangat menerima favor ya, highly favor by God ya. Ini orang-orang yang dalam kehidupannya menghadapi persimpangan-persimpangan dan mereka memilih yang baik. Beberapa cerita ya, kalau kita pelajari di Alkitab, ada juga yang mengalami hal yang gak baik, tapi selanjutnya milihnya salah ya. Bagi contoh misalnya ketika Abraham sekian lama gak punya anak dari Sarai, maka istrinya Sarah itu mengusulkan supaya Abraham kawin sama Hagar.
itu budak yang didapat dari Mesir. Dan istrinya Abraham sendiri yang merestui untuk Abraham kawin sama Hagar supaya nanti punya anak. Anaknya itu dianggap anak dari Sarai. Nah, begitu Hagar tahu dia hamil, dia memandang rendah Sarah. Di situ salah satu kesalahan dia, ya. Dia merasa dia hebat, ya. Dia mandang rendah nyonyanya, lalu dia ditindas, ya. Dia ditindas, dia lari. Lalu ada malaikat Tuhan datang, dan malaikat Tuhan ini bilang, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan dirimu ditindas, ya. Nanti kamu akan melahirkan seorang anak dan Tuhan akan pakai juga anak itu. Lalu Hagar kembali sampai akhirnya dia melahirkan Ismail. Pada waktu Ismail berusia 13 tahun, lahirlah Ishak. Dan pada waktu usia tertentu, Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail anaknya. Hagar sebenarnya korban. Dia budak, tapi nyonyanya meminta supaya dia kawin dengan tuannya dan nanti anaknya buat Hagar, buat Sarai. Tapi setelah akhirnya Sarai punya anak kandung sendiri, maka Hagar ini diusir, ya. Kadang-kadang dalam kehidupan itu hal-hal kayak begini terjadi, ya. Memang kalau kita baca kisah selanjutnya, Hagar itu sempat putus asa, tapi kemudian malaikat Tuhan datang, lalu akhirnya singkat cerita dia besarkan anaknya dan anaknya kawin dengan wanita dari suku tertentu, ya, yang di lingkungan, di tempat di mereka itu tinggal, ya. Tapi kalau kita lihat 5 wanita yang tadi saya bacakan, mereka dalam kehidupan mereka ada yang beberapa hal jelas sekali. Mereka memilih yang tepat. Ketika ada di persimpangan jalan, mereka memilih dengan tepat sehingga hidup mereka berubah. Ulangan 30 ayat 19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, ya. Jadi Tuhan bilang itu pilihan ada pada kamu. Pilihlah kehidupan. Ini kayak ujian multiple choice, bukan multiple choice, ya. Pilihannya cuma 2, benar atau salah gitu. Ya, pilih kehidupan atau pilih kematian. Terus dikasih tahu jawabannya lagi, pilihlah kehidupan supaya kamu lulus. Tapi ini terserah mau pilih yang mana. Tapi yang perlu kita ingat adalah you are free to choose. Anda bebas untuk memilih, but you are not free from the consequences of your choice. Anda memang bebas untuk memilih, tapi jangan lupa Anda tidak bebas dari konsekuensi, dari akibat apa yang telah engkau pilih. 5 wanita ini, ya, Tamar, Rahab, Ruth, Batseba dan Maria, kita bisa baca kisahnya masing-masing di Alkitab. Tamar itu di Kejadian pasal 38, ya. Kita bisa baca ceritanya bagaimana Yehuda terus akhirnya tanpa dia tahu dia tidur dengan menantunya sendiri. Lalu Rahab, kita bisa baca kisahnya di Yosua pasal 2. Kalau nggak salah Rahab termasuk 3 atau 5 wanita yang dianggap paling cantik dalam sejarah orang Israel. Saya lupa, ya. Rahab masuk apa enggak, ya, tapi beberapa, ya, ada Sarai, ada Esther atau masuk apa enggak, saya lupa, ya. Tapi yang jelas, ya, secara logika saja, ya, Rahab ini pasti cantik, ya. Lalu ada Ruth 1 sampai dengan Ruth 4, kita bisa baca bagaimana kisahnya, bagaimana dia menghadapi persimpangan jalan dan dia memilih untuk mengikuti mertuanya, ya, Naomi. Pasti ada hal-hal positif yang Naomi buat selama mereka hidup bersama dalam satu rumah, ya, karena Naomi adalah mertua dari Ruth, ya.
Dan Naomi pasti mengajarkan banyak hal dan membuat Ruth itu mungkin terkesan, dan akhirnya dia ikut Naomi. Naomi punya mantu dua, tidak hanya Ruth ya, ada satu lagi namanya Orpa. Dan dua-duanya sebenarnya awalnya ikut Naomi untuk kembali ke Israel. Tapi di tengah jalan setelah Naomi katakan, pulanglah, aku gak bisa lagi punya anak laki-laki untuk diberikan kepada kalian. Carilah suami yang lain, kira-kira seperti itu ya. Lalu Orpa meninggalkan Naomi, tapi Ruth tetap memilih ikut Naomi. Dan akhirnya Ruth kawin dengan Boas ya. Ini ceritanya menarik sekali kalau kita pelajari. Awalnya Ruth itu bekerja ya, memungut sisa-sisa gandum di satu ladang, di satu tanah pertanian. Dan ternyata yang punya Boas. Dan akhirnya Ruth menikah dengan Boas. Dia menjadi pemilik dari ladang tempat dia bekerja awalnya. Tidak hanya itu, yang luar biasa adalah Ruth yang tadinya tidak punya anak dengan suaminya yang sudah meninggal waktu mereka tinggal di Moab. Kali ini dia punya anak, dan anak itu adalah kakek dari Raja Daud ya. Luar biasa. Hidup itu adalah soal pilihan. Belajar memilih apa yang Tuhan ajarkan buat kita ya. Belajar untuk menundukkan diri, bertanya pada Tuhan ketika kita harus memilih, sehingga yang kita pilih itu adalah yang tepat, sehingga kita bisa mengalami bahwa God is good all the time. Kita bisa mengalami bahwa God makes all things beautiful in its time. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing, dan itu sesuai karena Alkitab berkata God is love ya, Allah adalah kasih. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kaya sekali. Kami belajar bahwa firman menulis apa adanya. Orang-orang yang Kau pakai bukan orang-orang yang sempurna. Bahkan sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang latar belakangnya mungkin bisa dikatakan bejat ya, tidak bermoral, dan bahkan sebenarnya termasuk orang-orang yang patut untuk menerima hukuman. Tapi toh Engkau pakai mereka juga. Kami boleh belajar bahwa sejelek apapun seseorang, kalau orang itu mau mengikuti Engkau, maka Engkau akan membuatnya menjadi orang yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang, siapa saja, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, orang itu akan diselamatkan, menerima hidup yang kekal, dan mempunyai hubungan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami punya hubungan pribadi dengan Engkau, kami boleh belajar mengikuti tuntunan-Mu, supaya apa yang Kau rancangkan buat kami boleh jadi, dan itu yang terbaik senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.